Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan lagi kajian kita seperti biasa. Sampailah pembahasan di mana ketika Imam Ali karramallahu wajhah diberikan beberapa nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak nasihat yang Nabi Muhammad berikan kepada Imam Ali karramallahu wajhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adam li sab'il khisal." Wahai Ali, ketahuilah bahwasannya malaikat Jibril itu mengharapkan daripada para manusia itu 7 perkara yang diharapkan oleh malaikat Jibril. Jadi ada 7 perkara yang malaikat Jibril harapkan kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa melakukan 7 perkara tersebut. Yang pertama adalah as-salawatil khamsi ma'al imam. Salat 5 waktu bersama imam. Orang yang udah istiqomah, dalam sebuah hadis itu mengatakan, orang yang selalu beristiqomah atau orang yang selalu berusaha dirinya untuk berjamaah bersama imam sholatnya, maka orang-orang tersebut termasuk daripada orang-orang yang soleh. Tapi kalau misalnya dia enggan atau malas-malesan, enggak semangat, biarin 1 kali doang gua enggak berjamaah sama imam misalnya, enggak semangat berjamaah sama imam, pengennya sholat sendiri biar cepat, maka orang-orang tersebut kata Nabi termasuk daripada orang-orang munafik. Ya, karena memang di antara penyebab sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya imam dan jamaah. Karena adanya imam dan makmum. Itu yang pertama yang diharapkan oleh malaikat Jibril agar kita semua bisa melakukannya. Untuk manusia terbaik itu manusia yang laki-laki ataupun yang perempuan. Yang pertama, sholat berjamaah bersama imam. Yang kedua, mujalasatul ulama, duduk dengan para ulama. Jangankan duduk, kita jalan bareng 1 langkah dengan ulama, itu aja udah ada keberkahannya. Makan bareng sama ulama udah ada keberkahannya. Apalagi duduk bareng, tatap-tatapan, ngobrol dengan ulama, itu udah bukan main tuh fadilahnya. Karena apa? Karena ulama yang diartikan, yang dikatakan dengan ulama, ketika kita duduk dengan para alimul ulama, hati kita bakalan tenang. Dan juga yang keluar daripada mulut ulama itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Banyak di akhir zaman ini ulama-ulama yang naudzubillah min dzalik, ya, minta agar Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk, daripada perkataan-perkataan yang buruk. Itu yang kita minta sama Allah. Ada ulama-ulama zaman sekarang ya, dia berkata baik di depan umumnya aja, tapi ketika di depan di dekat sama orang-orang yang dekat sama dia, dia barbar. Nah, itu tidak mencerminkan kepribadian ulama seseorang, tidak mencerminkan. Nah, itu termasuk daripada golongan orang-orang yang bermuka 2 atau muka 12. Lalu jalasatul ulama, duduk dengan para ulama. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. 3 kan. Pertama, apa tadi yang pertama? Sholat berjamaah. Yang kedua, duduk bersama para alimul ulama. Yang ketiga, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit.
Ketika kita menjenguk orang yang sakit ada adab-adabnya ya kawan. Jangan sampai kita jenguk orang yang sakit cuma bawa badan doang. Gak masalah sebenarnya, gak apa-apa, tapi ada adabnya. Jangan dulu di dalam kita ta'alim itu mengatakan ketika kita ziyadatul marid, ketika kita menjenguk orang yang sakit, itu usahakan tangan kita ada bawaannya. Ya, entah itu susu, entah itu buah-buahan, ya, atau uangnya aja misalnya buat berobat orang yang sakit, nggak masalah. Itu adabnya, kita harus ada bawa-bawaan, jangan bawa tangan kosong. Terus juga ketika menjenguk orang yang sakit jangan terlalu sering diajak ngobrol. Orang yang sakit itu ajak ngobrol, itu sakit gimana dong ngobrol sama ente? Ngobrol lama-lama. Jangan terlalu lama menjenguk orang sakit itu, jangan terlalu lama. 20 menit itu udah kelamaan. Ngapain ente? Mau majelis sama orang yang sakit buat apa ente? Ya. Nah, orang jenguk orang sakit jam 12 malam, bahlul itu namanya. Ya. Mau jenguk orang yang sakit, digebuk orang yang sakitnya. Ente apa kabar ya Allah? Cepat sembuh ente, cepat sembuh, tambah sakit itu orang. Ya. Nah itu ada adab-adabnya. Ketika menjenguk orang yang sakit juga bukan hanya saja menjenguk, tapi mendoakannya. Mendoakan dengan kebaikan, bukan dengan pukulan. Oh semoga ente cepat sehat, pak. Ente apa itu nggak bisa. Itu bukan menjenguk orang sakit, itu nambahin orang sakit itu namanya. Itu nggak boleh. Ya jadi ada menjenguk orang yang sakit, ente harus tahu timernya, ente harus tahu waktunya. Ini orang yang sakit jamnya istirahat atau bukan? Menjenguk jam 12 siang, jamnya orang sakit istirahat. Namanya kita bertamu kepada seseorang jam 12 siang aja itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena itu jamnya istirahat orang pada umumnya. Apalagi orang yang sakit. Misalnya orang yang sakit itu tidur di jam berapa? Jam 9 sampai jam 12, Sabtu sampai jam 11 dia tidur. Terus dia bangun nanti jam 1 dia tidur lagi. Ya, atau nanti tanya sama keluarganya, ini lagi ngapain? Lagi tidur atau enggak? Oh enggak lagi tidur. Datang nanti. Pas nanti datang sampai rumahnya atau sampai rumah sakit ditanya, tidur enggak? Bulan. Tidur, tunggu jangan masuk. Enggak boleh masuk. Ya jangan masuk. Bangun, izin masuk baru itu boleh masuk. Ya. Ya, orang yang sakit biar saya sehat. Wa tasyyi'ul janazah, menghadiri daripada pengurusan jenazah. Lagi yang meninggalnya kerabat, itu sangat-sangat dianjurkan. Mandiinnya, kafaninnya, terus nguburin jenazahnya, nyolatin jenazahnya. Itu kalau bisa kita hadir. Sebagian ulama mengatakan minimal dua perkara. Entah itu kafanin sama nyolatin atau nyolatin sama nguburin. Dua perkara ini jangan ditinggalkan. Siapa orang yang ikut nyolatin jenazah, maka dia mendapatkan pahalanya sebesar 1 gunung Uhud. Kalau dia nyolatin plus ngafanin plus nguburin enggak semuanya, dia nemenin itu jenazah, ngebantuin itu jenazah, maka dia dapat 2 gunung Uhud. Nah, itu mengurus jenazah. Itu termasuk perkara yang diperhatikan oleh malaikat Jibril. Wasakir ma, dan menuangkan air. Jangan mau dituangin terus ente tuangin air. Ya kalau ente tuangin dong gue, gimana sih lo? Sombong ente namanya itu. Ente nuangin air. Emang kenapa kalau ente nuangin air? Merasa hina ente nuangin air? Enggak, mulia, ente itu berkerjaan mulia. Ada tamu datang ke rumah ente, nih tuang sendiri ya. Bahlul ente. Tuangin itu air. Jangan sampai tuh orang nuangin buat ente, salah ente. Jadi kita yang menuangkan air untuk tamu. Apalagi tamunya tamu Rasulullah. Wasulhil bainal itsnain, mendamaikan antara 2 orang. Si A sama si B berantem, ente sebagai si C harus bisa mendamaikan A dan B. Rezeki anak buahnya ada yang lagi bermusuh-musuhan. Nah ente pala pecongnya, ente harus mendamaikan antara A sama B.
Nah itu perkara yang begitu dianjurkan. Walaupun dengan kebohongan nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu jadi penyebab musuhan antara fulan sama fulan, antara si A sama si B. Dengan adanya itu jadi musuhan, nah, itu bahaya itu. Ikramul jar, muliakan tetangga, itu sangat diperhatikan oleh malaikat Jibril ya. Bahkan Rasulullah mengatakan al-jar bil jar, al-jar bil jar ya. Tetangga. Sampai kata Nabi itu mengatakan kalau seandainya memang tetangga itu boleh mewarisi harta daripada wafatnya seseorang, maka tetangga berhak untuk mendapatkan warisan. Tapi enggak. Maksudnya apa? Pentingnya tetangga buat kita itu sama seperti kita sama keluarga kita. Tetangga itu keluarga kita sebenarnya. Jangan sampai tetangga kita kelaparan, kita juga kekenyangan. Nah itu nggak boleh. Jangan sampai tetangganya lagi sedih, kita ngakak-ngakak. Nah, itu nggak boleh. Juga muliakan anak ya. Yatim. Anak wakafil yatimi hakada. Kata Nabi Muhammad, aku dan pengurus anak yatim, aku dan pembesar anak yatim itu ibarat kata seperti dua jari, jaraknya dekat. Ente sayang sama anak yatim, nanti ente sama Nabi bakalan dekat. Ente muliain anak yatim, ente sama Nabi bakalan dekat. Ya. Karena Nabi pun yatim. Ya, sering anak sampaikan ke anak-anak yatim, jangan sampai ente kecil hati apa ente udah meninggal. Di dalam sebuah hadis Abul Yatimi wal Armalah, Nabi Muhammad adalah ayah daripada anak-anak yatim dan para janda-janda. Yatim fahris ala dzalik. Maka kata Nabi, wahai Ali, maka perhatikanlah perkara-perkara tadi. Ada 7. Yang pertama, salat berjamaah bersama imam. Yang kedua, duduk bersama para alimul ulama. Yang ketiga, iyadatul marid atau menjenguk orang yang sakit. Yang keempat, tasyi'al jenazah, ngurusin jenazah. Wasakil ma, tuangin air. Ada orang datang dituangin air, pahalanya besar itu. Perkaranya sepele, tapi pahalanya besar. Wasul hibainul itsnin, berdamaikan antara dua orang. Ikramul jar, muliakan tetangga dan juga memuliakan anak ya. Tim. Terus juga di antara wasiatnya Imam Ali karamallahu wajhah, buat kita yang pengen punya muka bercahaya, buat kita yang pengen punya muka bersinar ya, walaupun udah hitam tapi masih bisa bersinar itu muka. Dengan cara apa? Bisalatil lail. Nabi Muhammad, ya Ali, salli bil lail walau kahala bisyah, fal musalli bil lail ahsanun nasi wajhan. Dan Nabi Muhammad, orang yang paling baik mukanya, orang yang paling bagus wajahnya, bukan orang yang siapa paling mahal skincare-nya. Nah, bukan siapa orang yang paling mahal perawatan mukanya. Sering tuh anak lihat tuh perempuan kayak artis-artis perawatan mukanya sekali ngerawat 30 juta, 40 juta. Bangga mereka diupload di sosmed, subhanallah. Bukan itu muka yang paling bagus, tetap jelek mukanya kalau nggak sholat malam. Jadi orang yang muka paling bagus, muka paling ganteng, muka paling bercahaya di antara sekian banyak manusia, kata Nabi, mereka yang selalu senantiasa melaksanakan sholat malam. Kita pengen jadi orang paling ganteng sholat malam deh itu deh. Walaupun sebenarnya muka ente jelek, karena ente sholat malam, orang melihat muka ente jadi enak. Muka ente gak seganteng ana misalnya, tapi orang melihat muka ente enak, adem banget. Karena apa? Karena ente sholat malam. Tapi udah jelek ente gak sholat malam, nah nambah rungsak itu ya. Oji. Ya, bukan oji, bukan oja, bukan oju, bukan siapa aja. Orang yang gak sholat malam mukanya ringsek. Tapi orang yang sholat malam mukanya bening, putih, silau ya. Ya Allah. Makanya sholat malam ente nggak usah beli skincare mahal-mahal, nggak usah. Udah sholat malam aja.
insya Allah cewek-cewek terpikat sama ente. Oh, Oji. Kata Nabi Muhammad juga mengatakan, ya Ali, terakhir, wa ya Ali, alaika bis salatil jamaah. Nah ini, bisa ada sangkut pautnya sama hadis yang pertama. Wa ya Ali, hendaklah engkau selalu melaksanakan salat jamaah. Fa'innaha, karena salat berjamaah indallahi kamiskil ilal haji wal umrah. Kal masyika, kama masyika ilal haji wal umrah. Wali, hati-hatilah atau hendaklah jangan lepas daripada salat berjamaah. Karena salat berjamaah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti jalanmu menuju haji dan umrah. Kemarin tuh kita sempat udah pernah bahas tuh kalau nggak salah. Keutamaan haji ataupun keutamaan umrah. Satu langkah yang mereka dilangkahkan dari rumah menuju Masjidil Haram itu dihitung pahala. Ente mau sholat berjamaah, mau sholat berjamaah itu setiap langkah ente itu dihitungnya seperti satu kali haji, satu kali umroh. Setiap langkah ente menuju masjid misalnya jalan kaki 1, 2, 3, 4 umroh, 5 umroh, 6 haji, 7 haji. Nah itu pahalanya besar. Wa ma yaharusu ala salatil jamaah, siapa orang yang memperhatikan daripada salat berjamaah, illa rajulun mu'minun qad ahabbuhullah, melainkan orang tersebut adalah seorang laki-laki yang beriman dan orang tersebut telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita sama Allah harus, tapi Allah cinta sama kita suatu kebanggaan, suatu kelebihan. Dia pengen dicintai oleh Allah, faharisul ala jamaah, maka jagalah salat berjamaah. Walaupun gak di masjid, sholat jamaah. Walaupun berdua, ente berdua sholat jamaah. Wa ma yazhadu, siapa orang yang zuhud, merasa gak butuh dengan yang namanya sholat jamaah, enggan untuk sholat berjamaah, ilal munafiq, melainkan orang tersebut adalah orang yang munafik. Dan abghadahullah, maka orang tersebut telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bukan enggak sholat, bukan enggak sholat jamaah, tetap Allah enggak suka. Tetap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi mau sholat, cari orang biar ada teman sholat kita. Jangan sampai kita sholat sendiri. Istri di rumah lagi ente lari kemana ke masjid misalnya, cari siapa ke buat ente sholat berjamaah. Atau misalnya ente teman-teman ente nggak ada, ya udah ente lari ke masjid, pasti ada. Asalkan ente datangnya habis azan, terus ente datangnya jam 2, wallahu alam ada atau bukan. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.